What's your name, Mister? What's your name? Konstantin. What? Konstantin. Konstantin. His name is Konstantin. Mr. Konstantin, this day I want to you share with us your experience. Bagaimana kamu kok bisa kecurian? So I travel from Bali to Toba. Ceritakan awalnya apa bisa kita kamu long story, short. Kamu kan interpreter. Okay, short. So when I travel in Palembang, yes, I was sleepy. So I just find a place where I can sleep and just sleep. After 3 hours, I woke up and connect my phone to charge, connect my case, and fall asleep with this headphones. So I just wear it without music, but it's removed noise cancellation. After maybe 10 minutes, I woke up and see no bike. I think it's maybe a job, maybe it's nearby someone job. It was first time in my life. Baik, saya terjemahkan. Saya tahu. Baik, rekan-rekan sekalian, Mr. Kapsin ingin melakukan perjalanan dari Bali menuju ke Danau Toba menggunakan sepeda motor. Ketika tiba di Palembang, tepatnya di Tangga-Tangga, kurang lebih pukul 02.00 atau 01.30, yang bersangkutan capek. Kemudian yang bersangkutan ingin istirahat di satu tempat dengan cara seluruh peralatannya dia taruh di dekat sepeda motornya, karena yang bersangkutan travel menggunakan sepeda motor dan dua. Beberapa komponen ditaruh, mulai daripada drone-nya, kameranya, termasuk perangkat saku pocket yang dimiliki karena mengganjal di celana, dia taruh di dekatnya. Yang bersangkutan istirahat sambil menggunakan headphone, ear. Jadi beliau ingin merasakan istirahat betul-betul lelap. Namun yang bersangkutan tidak tahu kita ini Palembang. Ini Palembang. Ternyata beliau dengan lelapnya tersebut tiba-tiba begitu bangun, baru 10 menit tidur, itu tidur yang sempurna ya. 10 menit itu lelap sekali, 10 menit. Begitu bangun yang bersangkutan merasa barangnya sudah hilang semua. Aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Dengan dasar itulah yang bersangkutan merasa kehilangan barang-barangnya. Kemudian yang bersangkutan meminta bantuan. Bagaimana cara minta bantuan? How you find help to the police at the first time you noticed that you lost your motorcycle? When I woke up, I see one guy standing with me nearby me. Oh, saat bangun? As I woke up and find one guy who was sleeping because wait friends nearby me. I asked him, "Can you see where is my bike?" So he drop it to fall asleep. Jadi saat bangun dan sadar motornya tidak ada, beliau menemukan satu orang, kemudian menanyakan, ini motor saya kemana? Terus ternyata orang tersebut nelfon Gojek atau ojek, kemudian mengantar Konstantin ke kantor polisi ke sini.
this office? Iya, ke Polrestabes Palembang. Okay, Mr. Konstantin, how do you feel when you know that your your motorcycle is lost di depan masih pemerintah jadinya apa yang kamu rasakan begitu melihat hilang? How do you feel? It's like it's not happened with me. Unreal something. Kayak nggak nyata. Kayak tidak nyata. Seperti tidak nyata. Okay. So your motorcycle now you can get it again. I want to know what do you feel after your motorcycle found and then what do you plan after that? I know that Indonesian, now I know that Indonesian police is powerful because it's not the first time. Before my speaker was stolen in Ayamere. Yeah, Ayamere. It's near Pocho. So police find it for 2 hours. Ini adalah yang pertama kali ya kehilangan motor. Kemudian setelah pertama kali ini beliau bilang kalau polisi Indonesia itu powerful, katanya kuat karena beliau pernah kehilangan speaker di suatu tempat. It was stolen when I sleep in Ayamere. Oh, iya, speakernya juga pernah dicuri di Ayamere ya. I don't know. Poso. After Bali. After Bali. Oh, dekat Bali, Ayamere ya. Kemudian 2 jam speaker itu ketemu. Jadi beliau berpikir kalau polisi Indonesia itu powerful. Jadi makanya setelah motornya hilang langsung lapor ke Polrestabes Palembang. Oke, thank you Mr. Konstantin. Saya berterima kasih Anda menyempatkan waktu hadir di sini. I say thank you for you because you pleasure your time to come here, and then this is you can bring your motorcycle, and I will to finish your case untuk dibawa ke pengadilan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Mr. Konstantin yang telah hadir pada siang hari ini, karena sejatinya selain kami ingin mendapatkan bagaimana perasaan beliau setelah kendaraannya kita dapatkan, kami juga ingin menjelaskan bahwasanya kendaraan sebagai barang bukti adalah haknya beliau. Kami akan mengemas barang bukti tersebut untuk bisa dipinjamkan, dikembalikan. Dengan demikian beliau tidak merasa kesulitan untuk bisa kembali dengan benda-benda tersebut. Sehingga kami akan mempermudah proses pengembalian barang bukti dan Mr. Konstantin bisa kembali dengan menggunakan motor tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, ini bagian suatu terobosan hukum yang pasti yakin pihak rekan-rekan kami pengadilan maupun kejaksaan sudah setuju. Barang bukti yang ada tersebut segera akan kita serahkan. Tentunya kita dokumentasikan, baik itu secara visual atau pemotretan, kita buatkan berita acaranya. Dengan demikian tidak
membuat satu tingkat kesulitan bagi Mr. Konstantin untuk kembali menggunakan kendaraannya untuk kembali ke kota Bali sebagai tujuan asalnya. Jadi itu bagian terobosan kami dari Kasat Reskrim yang nanti segera akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Dengan demikian barang-barang yang menjadikan kebutuhan beliau dengan tidak mengurangi rasa hormat dan terukur, kita akan membuatkan berita acara penyerahannya, kita akan membuatkan bicara penggantinya. Dengan demikian proses persidangannya, demikian juga penuntutannya tidak akan mengalami kendala. Itu rekan-rekan sejatinya tujuan kami menghadirkan beliau untuk datang di kota Palembang. Mr. Konstantin, setelah ini Mr. Konstantin bisa kembali ke tempat tujuan yang tentunya nanti setelah menyelesaikan administrasi yang akan dilakukan oleh Kasat Reskrim, dan setelah itu Mr. Konstantin bisa jalan-jalan kemana yang diinginkan sebagaimana rencana awal yang menjadikan tujuan travelingnya. I want to visit every country. Konstantin ingin mengunjungi seluruh negara, country. Do you want to visit any country? And then? After it, I think one life is not enough for it. Satu hidup itu tidak cukup untuk menyelesaikan visiting semua negara. Untuk tangga bentuk. Ada Oke, thank you Mr. Konstantin atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Setelah ini silakan untuk istirahat di tempatnya Kasat Reskrim ya. Oke, thank you. Saya kira bahasa Rusia kalau bahasa Inggris saya tidak bisa. Oh, thank you very much. See you again. Itu ucapan untuk polisi Palembang. I want to say thank to police. Thank you and Terima kasih untuk Jurnalis, of course journalists and international people who reposted TikToks. dan yang repost di TikTok. Terima And kasih. I want to say sorry for this event. Maaf untuk bapaknya, Because he stayed president because of me. karena bapaknya di penjara karena Konstantin. Salaman dulu, salaman. See you. Dengan oh iya. Kis. Mau pacak ngomongin bahasa Inggris. Pacak bahasa Inggris ya. Hari sorry I love you ngomongin pacak tuh, Pak. Baik rekan-rekan sekalian, tersebut adalah bagian curahan daripada Mr. Konstantin selaku korban, dan kebetulan dalam waktu dekat saya apresiasi dari tim Polrestabes Palembang berhasil mengamankan barang-barang hasil curian dan juga menangkap tersangkanya. Namun kita juga masih menyisakan beberapa tersangka yang turut serta dalam aksi pencurian tersebut. Yang bersangkutan adalah rekan-rekan tersangka atas nama saudara Leo Chandra. Leo Chandra ini adalah orang terakhir yang menguasai sepeda motor dan beberapa komponen yang dicuri. Namun satu barang lagi itu berupa dompet yang berisi kartu uang elektronik belum diketemukan, sedang dalam proses pencarian. Mungkin sudah habis digunakan karena kalau yang barang-barang yang lain itu sedang proses untuk menghilangkannya.
Ada pertanyaan rekan sekalian? Cukup? Cukup ya? Oke, silakan.